Ya, pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyebutkan Amerika Serikat menunda pemberlakuan tarif resiprokal sebesar 32% yang semula dijadwalkan akan mulai berlaku pada 1 Agustus 2025. Erlangga juga memastikan Indonesia bebas dari ancaman tarif tambahan sebesar 10% karena bergabung dengan koalisi BRICS. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto memastikan tarif resiprokal Amerika Serikat untuk Indonesia sebesar 32% belum akan mulai berlaku pada 1 Agustus 2025. Erlangga menyebut penundaan tersebut akan memberi ruang bagi Indonesia untuk melanjutkan perundingan yang tengah berlangsung. Penundaan tersebut merupakan hasil dari pertemuan antara Erlangga dengan Menteri Perdagangan Amerika Serikat Howard Lutnick dan Kepala Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat Jamieson Greer di Washington, Amerika Serikat pada 9 Juli lalu. Meski demikian, Erlangga tak menyebut batas akhir penundaan pemberlakuan tarif tersebut. Erlangga juga menambahkan Indonesia saat ini terbebas dari ancaman pengenaan tarif masuk tambahan sebesar 10% karena bergabung dengan kelompok BRICS. Jadi pertama, tambahan itu tidak ada. Ya, yang kedua, waktunya adalah kita sebut pos. Jadi penundaan penerapan untuk menyelesaikan perundingan yang sudah ada. Jadi kemarin dalam pertemuan di Amerika dengan Sekretari Lutnick maupun Ambasador Greer dari USTR, itu menyepakati bahwa apa yang diusulkan oleh Indonesia berproses lanjutan. Jadi 3 minggu ini diharapkan finalisasi daripada fine tuning daripada proposal dan fine tuning daripada apa yang sudah dipertukarkan. Erlangga mengklaim perundingan terkait tarif resiprokal telah mencapai kemajuan dan kesepakatan yang mencakup mengenai isu-isu tarif, hambatan non-tarif, ekonomi digital, keamanan ekonomi, serta kerjasama komersial dan investasi. Berbagai sumber, IDEX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema selanjutnya, pemberlakuan tarif resiprokal untuk Indonesia kembali ditangguhkan. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Anne Patricia Sutanto. Beliau adalah Ketua Bidang Perdagangan Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo. Kemudian juga sudah bergabung Mbak Dia Ayu Febriani, peneliti ekonomi digital Selios. Ya, halo Bu Anne, apa kabar? Baik, Mas. Terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Mbak Dia, apa kabar? Baik Mas Pras, terima kasih. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Dan kita ke Bu Anne terlebih dahulu. Bu Anne, bagaimana kalau Anda cermati dengan industri manufaktur begitu terkait dengan saat ini, di mana kebijakan tarif resiprokal ini akhirnya memang akan diterapkan, meskipun upaya terakhir sudah dilakukan dan akhirnya akan ditangguhkan begitu. Bagaimana Apindo melihatnya? Oke, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Jadi memang pada saat Liberation Day tanggal 2 April, Apindo bersama dengan beberapa asosiasi sektor, juga dengan Kadin, kami bersama-sama memberi masukan yang konkret kepada pemerintah sehubungan dengan bagaimana pertama industri manufaktur khususnya bisa tetap sustain dengan adanya tarif yang sudah diterapkan oleh US government. Itu yang pertama. Tapi kemudian kan memang dari US sendiri memberi peluang kepada negara-negara untuk memberikan suatu tawaran kembali untuk bernegosiasi dengan mereka. Disitulah Apindo juga memberikan masukan kepada pemerintah apa saja yang suggestion kita bagaimana menurunkan tarif defisit dengan Amerika yang sebenarnya notabene adalah complementary dengan Indonesia. Di mana kita juga mengharapkan dari hubungan antara Indonesia dengan Amerika yang sebenarnya selalu hubungannya adalah cukup baik, kita bisa memberikan suatu strategik ide yang merupakan win-win solution bagi Amerika maupun Indonesia. Nah, dalam hal ini memang suggestion itu kita sudah berikan kepada pemerintah sebelum 8 April 2025. Dan memang seperti yang disampaikan Pak Erlangga, surat yang Presiden Trump berikan kepada Presiden kita, Presiden Prabowo, adalah surat yang berupa extension. Memang banyak orang yang mengira bahwa 1 Agustus sudah jelas-jelas adalah reciprocal tarif 32% diberlakukan. Tapi kalau kami melihatnya bahwa itu memberikan peluang bagi
pemerintah kita untuk terus bernegosiasi sampai mendapatkan offer yang terbaik bagi Indonesia secara general. Nah, untuk industri manufaktur sendiri dan khususnya kepada pemerintah kita memberikan masukan kepada pemerintah bagaimana mengakselerasi hal-hal yang bersifat membebani industri manufacturing di dalam negeri. Karena ini PR yang perlu kita cermati karena kita perlu berdaya saing bukan hanya karena pemberlakuan US tarif, tapi kita memang sudah lama kurang berdaya saing di regional maupun di dunia, sehingga ini saatnya kita memang berbenah di bawah kabinet, di bawah pemerintahan Pak Prabowo untuk benar-benar melihat bagaimana supply chain atau ekosistem manufacturing di berbagai sektor, khususnya dalam hal ini kita melihat sektor padat karya karena itu sangat diperlukan oleh Indonesia saat ini untuk meningkatkan daya beli juga, untuk berbenah untuk mereduce, simplify regulasi yang bersifat membebani industri manufacturing di Indonesia. Sehingga kita juga nggak perlu khawatir nantinya bagaimana kita berdaya saing di ASEAN, di Asia, maupun di negara-negara tradisional atau non-tradisional yang dimana pemerintah Indonesia sudah mempunyai free trade agreement with atau mempunyai hubungan bilateral. Begitu. Baik, Bu Ana. Nah, kalau dari Silya sendiri melihat bagaimana dengan upaya yang sudah dilakukan pemerintah saat ini, kemudian akhirnya memang ada keputusan akhirnya ditangguhkan begitu ya untuk penerapan dari tarif resiprokal yang sedianya 1 Agustus 2025 ini akan diberlakukan begitu, Mbak Dia. Baik Mas, terima kasih atas pertanyaannya. Kita review dulu bahwa White House ini sendiri menyatakan bahwa tarif resiprokal ini adalah bentuk menyeimbangkan kembali arus perdagangan internasional dan menganggap suatu perdagangan di setiap negara yang menyebabkan surplus adalah tarif terselubung terhadap produk dari Amerika Serikat itu sendiri untuk dikenakan di Amerika Serikat itu sendiri. Nah, kita lihat bahwa banyak sekali peluang-peluang bagi Indonesia untuk melakukan renegosiasi walaupun sebelumnya sudah ada surat pada tanggal 9 Juli bahwa Indonesia akan dapat dikenakan tarif 32% pada 1 Agustus. Tapi saya setuju dengan Ibu Ana bahwa ini adalah peluang Indonesia untuk kembali berenegosiasi bahwa apakah Indonesia bisa seperti Vietnam yang tadinya 46% lalu diturunkan menjadi 20%, itu menjadi PR bagi para perwakilan Indonesia termasuk Pak Menko, Pak Erlangga sendiri yang sedang berdaulat ke sana, dan juga kita juga menjaga agar tidak terjadi resesi di kuartal 4 2025 mendatang akibat adanya tarif resiprokal ini sendiri. Seperti itu, Mas. Baik, nah lantas saran-saran kemudian pembenahan regulasi seperti apa nih Bu Ana yang ingin diharapkan dari teman-teman pelaku usaha khususnya Apindo begitu, sehingga dari sisi upaya keluar eksternal sudah dilakukan, kemudian di dalam negeri untuk meningkatkan lagi kemampuan utilisasi dari industri manufaktur Indonesia sendiri seperti apa Bu Ana? Ya, terima kasih Mas Pras. Jadi salah satu yang kita jelas-jelas sampaikan ke pemerintah adalah kepastian hukum dan penegakan hukum di lapangan. Karena kepastian hukum itu diperlukan kepada semua industri maupun semua sektor untuk kita menjalankan usaha dengan baik dan proper. Itu yang pertama. Yang kedua adalah perizinan-perizinan. Permintaan kita kepada pemerintah karena adanya Undang-Undang Cipta kemarin itu di tahun 2000 yang kemudian di 2022 itu kita semua merasakan bahwa undang-undangnya sendiri baik, tapi peraturan-peraturan turunannya agak membingungkan antara kementerian. Jadi antara KL sendiri ada sedikit lack of coordination. Dan itu yang kita minta pemerintah untuk benar-benar memperlancar sehingga siapapun yang akan mengembangkan atau memperpanjang perizinan, tolonglah jangan dibebani lebih lanjut. Karena ini yang kita coba benchmark juga dengan berbagai negara produsen yang otomatis adalah peers atau kompetitif dari Indonesia sendiri, yang dimana mereka itu dipermudah, diperingan, dan apalagi mungkin juga digratiskan. Itu yang kita minta dari antar KL, bukan satu KL tertentu ya, karena ini bukan hanya bebannya di Kementerian Perindustrian, tapi juga Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Tenaga Kerja, juga kementerian-kementerian yang lain yang ada hubungannya dengan peraturan-peraturan, apalagi juga di daerah sendiri. Jadi ini berbagai pemerintah, lini di pemerintahan atau lembaga-lembaga yang sudah ditunjuk oleh pemerintah perlu sama-sama bergotong royong, memperingan, mempermudah
sehingga industri manufacturing di Indonesia benar-benar bisa berdaya saing, sehingga otomatis kan lapangan kerja juga terbuka, otomatis juga daya saing kita kalau bertambah dan nilai tambah kita bertambah, pemerintah tidak perlu khawatir lagi bagaimana menampung tenaga kerja yang siap bekerja atau yang sudah bekerja, tidak terjadi pengurangan. Itu sih yang kita sampaikan kepada pemerintah. Baik, itu dia dari sisi kepastian hukum, kemudian perizinan yang semakin dimudahkan, kemudian juga bagaimana koordinasi antar kementerian yang semakin dikuatkan. Kita akan bahas lebih jauh lagi dengan kondisi seperti ini. Apakah dengan lagi-lagi memanfaatkan momentum begitu dengan adanya perang tarif ini juga apakah kita bisa menyesuaikan diri dalam artian melakukan upaya-upaya strategis lainnya begitu untuk pembenahan di dalam negeri. Kita bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar, Bu Ana kemudian Mbak Dia. Baik pemirsa, jam beranjak dari tempat Anda, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review pemirsa, dan saatnya kita akan sampaikan kembali beberapa data untuk Anda. Kita akan cermati bersama bagaimana dengan pangsa pasar dari ekspor non-migas andalan Indonesia seperti yang bisa Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Ini dia, ada beberapa negara yang memang menjadi target daripada pasar ekspor non-migas Indonesia. Kita akan cermati periode Januari sampai dengan April 2025. China tercatat sekitar 22,86%. Kemudian menyusul ada ASEAN 20,59%, kemudian Amerika Serikat sendiri mencapai 11,36% nih untuk pangsa pasar dari ekspor produk non migas Indonesia. Kemudian ada India 6,77%, kemudian Uni Eropa ada 7,16%. Itu dia beberapa data lainnya, sementara negara-negara lainnya sekitar 31,26%. Dan berikutnya kita lihat dari sisi kontributor utama ekspor non-migas Indonesia. Nah ini apa saja? Baik, ada mesin dan perlengkapan elektrik. Kalau kita cermati nilainya sekitar 1,6 miliar dolar Amerika. Menyusul alas kaki, kemudian mencapai 850 juta dolar Amerika, dan pakaian serta aksesorisnya sekitar 800 juta dolar Amerika Serikat. Itu dia beberapa produk yang memang menjadi andalan ataupun memberikan kontribusi utama untuk ekspor non-migas Indonesia dari periode Januari sampai dengan April 2025 ke negara Amerika Serikat yang saat ini juga memang tengah menerapkan kebijakan tarif resiprokal termasuk ke Indonesia begitu ya. Baik, kita akan lanjutkan kembali nanti perbincangan bersama dengan Ibu Ana dengan juga dengan Ibu Dia untuk membahas lagi dengan beberapa data yang tadi sudah kita sampaikan kepada pemirsa. Nah, Bu Ana, dengan beberapa informasi yang sudah diberikan begitu, apakah memang Amerika ini benar-benar masih menjadi salah satu negara tujuan ekspor dari produk Indonesia, sehingga ya dengan adanya tarif resiprokal ini kita harus benar-benar fight begitu Ibu? Ya, jadi menurut data yang Apindo miliki dan datanya ini sendiri juga dari BPS, jadi market share untuk ekspor tekstil dan produk tekstil garment itu sekitar 60% dari ekspor kita adalah ke US. Memang masih seperti itu. Dan sisanya sekitar 12% itu sebenarnya ke Europe. Sisanya adalah ke Asia dan negara-negara non-tradisional dan juga Pasifik. Jadi untuk kita saat ini memang mudah, memang orang mengatakan kita diversifikasi saja, tapi masalahnya brand atau tujuan pasar kita juga memang akan terjadi shifting di mana pasar Amerika ini agak berbeda secara nature-nya, secara culture-nya dengan negara-negara lain. Jadi memang dibutuhkan adaptasi bagi pelaku usaha untuk shifting itu sendiri. Namun kita meyakini bahwa dengan adanya semua publik Indonesia juga tahu bahwa Bapak Presiden juga dengan Pak Menko dan Pak Mendak juga dengan Menteri Investasi kemarin ke Europe, salah satunya adalah untuk mengclosing deal dengan EU. Jadi itu sebenarnya adalah suatu gebrakan yang luar biasa bagus, karena setelah 10 tahun bernegosiasi akhirnya akan pecah telur.
Dan itu memang yang sudah ditunggu-tunggu oleh berbagai sektor di Indonesia untuk bisa membuka peluang pasar yang kompetitif di Eropa. Karena saat ini Eropa di mata kita adalah suatu strategic partner untuk ekspor dan impor yang juga complementary. Jadi ini memang hal yang sangat baik dan menjadi angin segar bagi para pelaku usaha dan tentunya bukan hanya tekstil dan produk tekstil tapi berbagai sektor yang lain. Nah, namun kita tetap ingin pemerintah bernegosiasi ulang dengan pemerintah US dan saat ini sedang dilakukan. Jadi kita sabar menunggu. Hanya kita memang ingin sekali lagi mendengungkan kepada pemerintah untuk akselerasi regulasi-regulasi yang membebani di Indonesia ini cepat dibereskan sehingga daya saing ini kita bukan hanya untuk kepentingan US tapi juga kepentingan domestik Indonesia sendiri. Sehingga kita juga bisa menghadapi illegality penyelundupan itu dengan gagah berani karena produk kita sendiri berdaya saing di Indonesia sendiri. Kita kan nggak bisa melihat pasar luar, hanya pasar luar. Pasar domestik Indonesia sendiri kalau daya beli kita juga sedang normal, itu juga cukup baik. Nah, tapi daya saing kita kalau tidak baik, ya kita hanya bisa pasar ekspor yang standarnya sebenarnya jauh lebih tinggi saat ini dibanding domestik Indonesia. Tapi dengan kita berdaya saing di Indonesia dengan standar yang sama-sama tingginya dengan di luar, itu kita meyakini bahwa industri manufacturing berbagai sektor juga bisa berdaya saing globally. Baik. Seperti itu sih, Mas. Baik, Bu Ana. Nah, lantas Mbak Diah, Anda melihat bagaimana dengan upaya-upaya diplomasi begitu negosiasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini sehingga Anda melihat ini memang masih ada peluang yang menjanjikan Indonesia, pasar Amerika juga sebenarnya untuk beberapa produk kan memang masih menjadi pasar utama begitu. Sementara ada beberapa kendala tadi yang sudah disampaikan Bu Ana, koordinasi antar kementerian, regulasi-regulasi yang mungkin harus lebih direlaksasi lagi dalam artian lebih memang ini adalah win-win solution yang diharapkan begitu ya antara pelaku usaha kemudian dengan pemerintah, Mbak Diah. Betul Mas Pas, terima kasih. Negosiasi sebelumnya yang sudah dilakukan Indonesia, terutama jika kita lihat Pak Erlangga sudah melakukan MOU pada 7 Juli lalu terkait impor energi. Ini merupakan impor besar yang akan dilakukan oleh Indonesia. Sebelumnya, saat bernegosiasi, Indonesia juga melakukan tawaran untuk pembelian LNG, LPG, minyak mentah, gandum, hingga pesawat Boeing. Namun akhirnya tetap dikeluarkan surat bahwa Indonesia akan dikenakan pemberlakuan tarif 32%. Hal ini kembali lagi akan dilakukan renegosiasi kembali. Jika kita melihat ke Vietnam bahwa Vietnam dari 46% melakukan renegosiasi menjadi 20%, mereka berani menawarkan tarif untuk 0% untuk semua produk impor dari Amerika Serikat. Tetapi Indonesia harus berhati-hati jika ingin melakukan hal yang sama dengan Vietnam. Ini akan menjadi tergerusnya produk pasar lokal dan juga banyaknya sekali produk-produk impor yang akan membanjiri pasar di Indonesia sendiri, terutama agriculture. Ada sektor pertanian, kehutanan, maupun ada daging sapi yang nantinya akan menggerus perekonomian ekonomi lokal itu sendiri. Saya setuju dengan Ibu Ane bahwa untuk shifting, untuk mencari relokasi baru untuk bagi para eksporter keluar dari AS ini sendiri adalah sangat sulit karena tadi nurture dan juga culture-nya berbeda. Dan saya pun setuju kembali bahwa tadi adanya inkonsistensi regulasi. Pemerintah diharapkan mengurangi silo mentality mereka masing-masing antar kementerian dan lembaga. Adanya konektivitas, kolaboratif governance yang perlunya diimplementasikan. Terutama ease of doing business, bukan hanya menarik para investor, tapi bagaimana menjaga sustainability dan stability para produsen-produsen lokal dan membantunya untuk memasarkan dan memetakan negara-negara yang tidak hanya berorientasi produksi ke Amerika Serikat, Tiongkok maupun Jepang itu sendiri. Seperti itu, Mas. Mbak Diah, tapi langkah mitigasi antisipasi yang perlu dilakukan oleh pemerintah, kemudian dunia usaha, mengingatkan Trump ini unik begitu ya, kadang-kadang kebijakannya berubah secara mendadak. Ini bagaimana Anda melihatnya? Betul, Mas. Walaupun Pak Erlangga sudah melakukan, kita akan renegosiasi dan Indonesia tidak akan mendapatkan tarif tambahan 10% karena gabung BRICS. Ini juga harus menjadi sesuatu hal yang perlu dipikirkan kembali karena siapa tahu kita akan terkena resiko perang dagang terselubung atau soft sanction. Adanya pengenaan ancaman non tarif yang semakin yang menghantui seperti adanya hambatan teknis maupun juga adanya investigasi anti dumping yang akan berlaku di Indonesia.
itu sendiri perlu adanya eh, pemantauan ketat oleh pemerintah. Tidak boleh sekedar tidak akan berlaku, jadi kita mengesampingkan hal tersebut. Ini juga penting dilakukan oleh pemerintah sambil menjaga bahwa adanya stabilitas ekonomi dalam negeri dalam proses renegosiasi tersebut. Bukan menghilangkan, tapi meminimalisir sentimen negatif ekonomi terhadap Indonesia sendiri. Baik. Nah, terakhir Bu Ana, Anda harapan dari pelaku usaha begitu seperti apa sih dengan bagaimana tadi? Memang akhirnya ditangguhkan begitu untuk resiprokal Indonesia, tapi kan kita harus menyiapkan benar-benar nih kesiapan tadi dari dalam negeri sendiri, kemudian bagaimana eksternal tetap harus kita jaga begitu pasar untuk produk ekspor Indonesia. Ya, makasih Mas Pras. Jadi sebenarnya kita ada backup plan yang kita sudah sampaikan ke pemerintah. Terutama kalau lihat dari US tariff ini kan yang terdampak langsung adalah industri padat karya. Ada 60% di TPT, ada furniture juga sekitar 50%, alas kaki, juga elektronik yang notabene juga cukup padat karya. Nah, jadi kita memang meminta pemerintah kalau benar-benar all the negotiations comes to not really well, kita kan melihat backup plan ya. Ada berbagai hal yang kita request ke pemerintah dalam hal transisi ke pasar lain diperlukan minimum 6 bulan sampai 1 tahun untuk industri padat karya ini sustain. Jadi berbagai hal yang sifatnya memberatkan seperti kayak BPJS, terus juga PPN dan PPH, itu kita minta pemerintah untuk dipikirkan bagaimana supaya cash flow dari industri padat karya ini sustain, sehingga pada saat pengalihan pun kita juga tidak perlu melakukan PHK massal atau kita benar-benar melakukan efisiensi yang sifatnya tetap mengayomi pekerja kita. Itu yang pertama. Yang kedua, tetap kita menganggap bahwa dengan adanya kegigihan pemerintah kita sudah terbukti EU Indonesia yang setelah 10 tahun juga cetak telur sebentar lagi, itu kita juga melihat bahwa US dengan Indonesia has a very long term relationship dan kita sama-sama adalah negara demokrasi, lain dengan negara-negara lain, ya kita adalah the third largest democratic populated country in the world. Kita meyakini bahwa diplomasi Indonesia akan berhasil dan oleh karena itu kita juga menyampaikan ke pemerintah kalau ini berhasil, market share Indonesia ke US dan terutama kemarin Europe akan membesar terutama di segmen-segmen industri padat karya. Jadi kita memberikan suatu harapan, bukan harapan kosong ya, harapan yang konkret kepada pemerintah. What you do is very very good. Please keep doing it. Please don't go back until you get what we deserve. Indonesia deserve ya as a nation ya. Baik, itu dia ya beberapa harapan dan memang upaya-upaya yang sudah dilakukan sebenarnya sudah on the track. Kita tunggu saja, semoga masih terus bisa kita jaga bersama begitu ya Bu Ana dan juga Mbak Diah untuk bagaimana meningkatkan lagi produktivitas, kemudian tadi daya saing industri di tanah air begitu. Baik, terima kasih Ibu Ana, Ibu Diah atas waktu, informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa IDX Channel pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat, sampai berjumpa kembali Ibu Ana, Mbak Diah, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Mas Pras dan Bu Ana. Terima kasih.